صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aicha. Saya dari SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran materi tentang sifat periodik unsur dengan subpokok bahasan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Untuk itu saya memohon masukan dan saran dari dosen penguji dan guru penguji untuk perbaikan video ke depannya. Terima kasih. يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan satu orang dulu untuk membacakan doa sebelum belajar pada hari ini. Silahkan Rahma. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah ya, itulah tadi pembacaan doa untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya, yang tidak hadir hari ini ada berapa orang, Roida? Dua ya? Iya, 2 orang. Ya. Jadi sambil menunggu yang belum bergabung di Zoom kita ini ya, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan games dulu ya, tebak gambar. Jadi gamenya itu adalah tebak gambar. Silahkan kalian nanti menuliskan jawabannya di room chat-nya ya. Hadiahnya, apa hadiahnya, Dik? Semua nanti dapat hadiah dari saya, insya Allah. Kalau sudah offline, toh? Nah, sekarang tebak gambar yang pertama. Nah, silahkan dilihat gambarnya, kemudian dituliskan jawabannya di room chat-nya. Ayo ditulis jawabannya apa? Wah, Masya Allah. Jadi jawabannya yang pertama sudah benar dari Nusaiba ya. Nah, jadi tebak gambar yang pertama ini jawabannya itu adalah pangkuan bunda. Iya. Unaisa, Ustazah. Oh iya, Unaisa ya. Sekarang kita lanjut ya.
Masih mau lanjut gamenya? Ya, atau sudah? Ya, masih. Nah, lanjut Masih. lagi ke gambar yang kedua ya. Wah, Masya Allah. Mantap ini, Dik. Langsung jawabannya benar. Keracunan formalin. Iya. Jadi jangan coba-coba ini dengan formalinnya, karena ini formalin suatu zat kimia yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat. Ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk di materinya untuk hari ini ya, tentang sistem periodik unsur bagian kedua, yaitu hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Ya, siapa di antara kalian yang masih mengingat materi yang lalu? Materi yang lalu tentang yang pertama itu sistem periodik unsur modern. Saya Ustazah Naswa. Ya, Naswa, silakan. Sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur horizontal atau yang disebut periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, sedangkan lajur vertikal atau disebut golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. Betul sekali ya. Nah, jadi sistem periodik modern yang sudah pernah kita bahas yang lalu itu diantaranya dihubungkan dengan periode dan golongan. Kemudian materi yang lalu yang sudah kita bahas itu tentang berapa macam subkulit ya, dan berapa jumlah elektron maksimum yang terisi pada subkulit itu. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan, Salwa. Ya, macam-macam subkulit itu ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, sama subkulit F, Ustazah. Iya, betul ya. Coba disebutkan berapa jumlah maksimum elektronnya? Jumlah maksimumnya kalau subkulit S 2 elektron, subkulit P 6 elektron, subkulit D 10 elektron, subkulit F 14 elektron, Ustaz. Iya, betul sekali ya. Jadi kalian harus ingat ini ya, untuk jumlah maksimum elektron di setiap kulit, karena untuk materi berikutnya akan kita gunakan ini. Kemudian selanjutnya ada yang bisa membuat konfigurasi elektron dari oksigen. Ya, kalau sudah dibuat silakan disebutkan konfigurasinya. Saya Ustazah Fadia. Silakan Fadia. Konfigurasi elektron dari oksigen itu 1s2, 2s2, sama 2p4. Iya, betul ya. Nah, jadi konfigurasi elektronnya itu berakhir pada subkulit. Subkulit berapa? Subkulit P ya, 2p4 ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ada beberapa yang akan kita
ada beberapa yang akan kita capai untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu adalah menggambarkan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. 2. Menganalisis letak unsur golongan utama dan transisi dalam sistem periodik. 3. Menentukan golongan dan periode unsur dalam sistem periodik. 4. Menganalisis hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Dan yang terakhir itu menyajikan hasil diskusi hubungan konfigurasi elektron dalam sistem periodik unsur. Ya, adapun tujuan penilaian, teknik penilaian untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu penilaian sikap. Ya, ini penilaian sikap ini terdiri dari percaya diri, berpikir kritis, kerjasama, aktif, dan bertanggung jawab. Untuk penilaian pengetahuan itu nanti dilihat dari penyelesaian LKPD-nya dan tes formatifnya. Dan untuk penilaian keterampilan itu dilihat dari presentasi materi pada saat diskusi. Ya, sekarang coba kalian perhatikan ini, gambar apa ini? Saya kira sudah familiar ini bagi semua. Nah, coba siapa? Kira-kira apa? Bagaimana pentingnya smartphone ini bagi kalian? Saya Ustazah. Ya, silakan Saibah. Yang pertama dapat mempermudah komunikasi, yang kedua memudahkan dalam mengakses informasi secara luas dan cepat, yang ketiga memudahkan dalam berkomunikasi terutama jika digunakan untuk membuat forum diskusi, yang keempat menambah wawasan pengetahuan pelajar karena mudahnya mencari informasi. Iya, betul sekali ya, banyak sekali manfaat dari smartphone ini untuk kondisi sekarang ini ya, terutama juga ini di dalam proses pembelajaran daring kita ya, untuk bisa memperlancar proses pembelajaran kita ini ya, tanpa smartphone itu tidak bisa kita lakukan dengan baik ya. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan unsur-unsur kimia yang ada di dalam smartphone itu? Saya Ustazah Ya, Naisa. Naisa. Ya Ustazah. Jadi Ustazah, kebanyakan HP, kebanyakan smartphone saat ini menggunakan baterai ion lithium. Jadi menggunakan lithium kobalt oksida sebagai elektroda positif dalam baterai. Dan juga menggunakan karbon dalam bentuk grafit untuk elektroda negatifnya. Ya, betul sekali ya. Itu beberapa unsur yang terkandung atau yang terdapat di dalam smartphone. Ada lagi yang mau menambahkan? Unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam smartphone itu? Ya, baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, jadi di antara unsur-unsur yang telah disebutkan oleh teman kita tadi itu Naisa ya, ada unsur lithium ya, ada unsur karbon, oksigen, dan kobalt. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan di mana letak unsur tersebut di dalam tabel periodik? Saya Ustazah Deswita. Ya, silakan Deswita. Lithium oksida itu terdapat di golongan pertama periode kedua. Kobalt itu golongan ke-9 periode keempat. Oksigen golongan 16 periode kedua. Itu justru yang tahu.
Jadi Ustazah hanya memperbaiki tadi yang pertama ya. Untuk litium oksida itu kita pisahkan ya. Jadi lain litium, lain oksida. Nah, jadi litium tadi itu sudah disebutkan berada di golongan 1A dan periode 2. Kemudian oksigennya yang lain lagi ya, sudah disebutkan juga tadi di akhir ya. Ya, jadi hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik itu yang pertama yang harus kita ketahui itu bagaimana konfigurasi elektron itu sendiri. Ya, jadi konfigurasi elektron itu harus mengikuti aturan Aufbau. Ya, seperti kalian lihat gambar yang ada di sini, ini adalah gambar konfigurasi elektron menurut Aufbau yang disusun berdasarkan tingkat energinya. Ya, jadi susunannya seperti ini ya. Nih, 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya ya. Sampai 7p6. Ya, baik ya. Itu tentang bagaimana menentukan letak unsur dalam sistem periodik dengan menggunakan konfigurasi elektron ya. Nah, selanjutnya ya, silahkan kalian buka LKPD-nya. Ya, linknya sudah saya kirimkan di Google Classroom-nya dan di WA-nya. Ya. Untuk di LKPD, langkah-langkah pembelajarannya itu حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالة. Yang pertama ada orientasi masalah ya. Jadi di orientasi masalah ini ya kalian merumuskan masalah yang dihubungkan dengan tujuan pembelajaran setelah mengamati gambar yang ada di bagian orientasi. Sudah dipaham ya? Nah, sekarang kalian silahkan mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat rumusan masalah dari gambar yang telah disajikan pada bagian yang pertama. Ya, ayo silahkan dilanjutkan diskusinya. Ya, ini sudah ada satu pertanyaan di grup tentang perbedaan golongan lantanida dan aktinida. Ya, jadi untuk lantanida dan aktinida itu pengisian elektronnya untuk lantanida itu berakhir di subkulit 4F, sedangkan aktinida berakhir di subkulit 5F. Ya baik, kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Ya silakan disimak video pembelajarannya yang ada di LKPD-nya ya. Nah, ini adalah sistem periodik modern ya. Di part sebelumnya saya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana sejarah sistem periodik unsur. Oke, di part sebelumnya saya juga sudah menerangkan yaitu hubungan antara konfigurasi elektron model atom Bohr dengan letak unsur dalam sistem periodik. Waktu itu, kelemahan konfigurasi elektron model atom Bohr adalah dia hanya bisa menentukan letak unsur dalam sistem periodik untuk golongan utama saja, jadi untuk golongan A saja. Nah, kita tahu di dalam sistem periodik modern ada golongan utama, ada juga golongan transisi yang golongan B ya, dan juga ada golongan transisi dalam. Ya baik, silahkan diselesaikan LKPD-nya, kemudian sebentar akan dipresentasikan ya. Silahkan kelompoknya Husnul untuk persentase pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya.
yaitu orientasi masalah. Setelah mengamati gambar tersebut, lalu dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, masalah yang saya tanya yaitu yang pertama, menganalisis konfigurasi elektron menurut Aufbau. Yang kedua, di manakah letak unsur golongan utama dan transisi dalam sistem periodik unsur. Yang ketiga, tuliskan hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum dan letak unsur dalam SPU atau sistem periodik unsur. Fase kedua yaitu organisasi untuk belajar. Jadi, jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat pada orientasi masalah yaitu yang pertama, asas Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital dimulai dari tingkat terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Yang kedua, golongan utama terletak pada subkulit S dan P, sedangkan golongan transisi terletak pada subkulit D. Yang ketiga, sistem periodik dapat digunakan untuk meramalkan konfigurasi elektron. Ya, Insya Allah ya itulah tadi rumusan masalah yang telah disampaikan oleh kelompoknya Husnul dan jawaban sementara untuk rumusan masalah yang telah ditemukan. Kemudian persentase yang kedua, silahkan kelompoknya Roida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara telah memberikan kesempatan. Baik, saya akan mewakili kelompok saya untuk presentasi hasil diskusi kami. Yang pertama kita akan membahas tentang fase 3, yaitu penyelidikan individu atau kelompok. Nah, setelah membaca literatur dan menonton video terkait dengan materi, diperoleh bahwa yang pertama, tentukan konfigurasi elektron dari unsur yang terdapat dalam layar handphone atau screen. Nah, pada screen atau layar handphone tersebut terdapat unsur aluminium, Si, O, dan K. Konfigurasi elektron Al ya, ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Yang kedua, untuk unsur Si, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Untuk unsur O, ada 1s2, 2s2, dan 2p4. Dan yang terakhir unsur K ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Ya, Masya Allah ya itulah tadi persentase yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Roida dan Husnul. Ya, selanjutnya Ustazah hanya akan menambahkan sedikit penguatan tentang materi kita pada hari ini, yaitu hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik, ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, yang pertama ya ini ya tentang letak unsur golongan utama dalam sistem periodik unsur. Itu kita lihat elektron valensinya untuk golongan utama itu elektron valensinya berakhir di subkulit S ya, sedangkan untuk untuk unsur golongan utama juga elektron valensinya itu berakhir di subkulit S dan P untuk konfigurasi elektronnya ya, sedangkan untuk unsur golongan transisi ya itu untuk menentukan letaknya dalam sistem periodik ya, kita lihat pengisian elektron valensinya itu berakhir di subkulit S dan D ya, itu untuk golongan transisi luar ya, sedangkan untuk golongan transisi dalam itu pengisian elektronnya untuk golongan lantanida itu berakhir di subkulit 4F, sedangkan aktinida berakhir di subkulit 5F. Ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya terkait dengan materi hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik?
Silakan Rara. Oh iya, Ustazah. Apa perbedaan antara golongan utama dan transisi? Ya, jadi untuk golongan utama itu kita lihat pengisian elektronnya atau elektron valensinya, ya, itu berakhir di subkulit S dan P, ya. Sedangkan untuk golongan transisi ini terbagi menjadi dua, ya. Untuk transisi luar itu berakhir di pengisian elektronnya di subkulit S dan D, sedangkan untuk transisi dalam itu pengisian elektronnya berakhir di subkulit 4F untuk lantanida dan 5F untuk aktinida. Ya, baik ya. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Jadi untuk penutup pada pertemuan kita pada hari ini, silahkan masing-masing kelompok menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan. Kesimpulan pertama dari kelompoknya Salma. Dari mempelajari materi hari ini, jadi tahu cara menganalisis letak unsur golongan utama dan transisi dalam sistem periodik. Iya, betul ya. Kemudian yang kedua dari kelompoknya Kirani. Jadi kesimpulannya, golongan utama atau golongan itu terletak pada subkulit S dan P. Unsur yang mempunyai konfigurasi elektron terluar pada orbital S terletak pada golongan 1A dan 2A. Sedangkan unsur yang mempunyai konfigurasi elektron terluar pada orbital P terletak pada golongan 3A hingga 8A. Masya Allah ya, kesimpulannya sudah sangat lengkap dari dua kelompok kita pada hari ini. Sekarang kita melanjutkan pada bagian refleksi. Kira-kira siapa yang bisa memberikan atau menceritakan ya apa manfaat kita mempelajari materi hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur pada sistem periodik. Silahkan Dini. Ya, Ustazah. Alhamdulillah setelah mempelajari materi ini, kami dapat mempelajari gambaran konfigurasi elektron, kemudian menentukan letak unsur golongan utama dan transisi dalam sistem periodik, kemudian menentukan golongan dan periode unsur, dan mengetahui hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum dan letak unsur dalam SPBU, mulai dari pengertiannya, kemudian 3 unsur penting seperti aturan Aufbau, larangan Pauli, aturan Hahn, dan keempat bilangan kuantum. Ya, sudah. Ya, Masya Allah ya, itulah tadi manfaat dari kita mempelajari materi tentang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ya silahkan kalian menyelesaikan tes formatifnya. Linknya sudah Ustazah bagikan. Ya, jadi soalnya ini yang pertama ya, unsur klorin merupakan salah satu unsur yang terletak dalam golongan 7. Konfigurasi elektron yang paling tepat untuk klorin dengan nomor atom 17 adalah
Gimana, sudah ya? Sudah, Ustaz. Ya, baiklah. Kalau selesai tes formatifnya, jadi untuk pertemuan berikutnya, ya silahkan kalian mempelajari materi tentang sifat kepriodikan unsur. Ya, jadi silahkan dicari-cari literaturnya yang berhubungan dengan materi tersebut, ya. Dan untuk hari ini, ya, kita cukupkan pertemuan kita ya dengan membaca alhamdulillah. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat kita pahami dengan baik, ya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang bisa kita dapatkan itu dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Ya, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج